Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun berada, wabil khusus para praktisi pendidikan di seluruh Indonesia, kembali ketemu dengan saya Ujang S. Hidayat, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan sampaikan atau pembahasan tentang persiapan guru di awal tahun pelajaran 2022-2023 yang sudah di depan hadapan kita begitu. Di bulan Juli kita sudah memasuki ajaran baru 2022-2023. Oleh karena itu, apa yang harus disiapkan oleh guru di awal tahun ajaran baru tersebut begitu. Nah, berkaitan dengan persiapan guru ini tentunya dikaitkan dengan menghadapi kurikulum yang akan diberlakukan di tahun ajaran baru sekarang ini, khususnya bagi sekolah yang sudah memilih pembelajarannya menggunakan kurikulum merdeka. Nah, persiapan guru diantaranya adalah pertama, perangkat ajar. Artinya guru harus mempersiapkan perangkat ajar tentunya. Baik itu perangkat ajar itu yang bernama modul ajar, ada juga yang bernama modul proyek, dan juga bahan ajar tentunya. Jadi yang disebut dengan perangkat ajar. Kalau dalam kurikulum yang lalu 2013, perangkat ajar itu adalah RPP, silabus, dan sebagainya. Nah, yang kedua yang harus dipersiapkan guru adalah bagaimana pembelajaran yang menggunakan pembelajaran paradigma baru, ya. Dan yang ketiga adalah tentang asesmen. Bagaimana kaitan dengan asesmen atau penilaian yang harus dipersiapkan oleh guru dalam menghadapi kurikulum merdeka tersebut. Nah, bagaimana mempersiapkan perangkat ajar tersebut? Nah, ini yang harus menjadi persiapan guru sebelum pembelajaran ajaran baru nanti dimulai. Yang pertama adalah yang harus disiapkan oleh guru adalah melakukan analisis terhadap capaian pembelajaran. Jadi guru melakukan analisis terhadap capaian pembelajaran. Ya, karena sekarang ini tidak dikenal lagi adalah adanya KIKD, ya, kompetensi dasar, kompetensi inti, tapi sekarang lebih dikenal dengan capaian pembelajaran. Yang kedua adalah guru harus merumuskan tujuan pembelajaran atau TP. Ya, jadi guru membuat tujuan pembelajaran. Nah, di kurikulum 2013 yang lalu tentunya guru sudah terbiasa dalam membuat tujuan pembelajaran. Bahkan menggunakan rumusnya adalah ABCD begitu. Audien, behavior, condition, dan degree. Tetapi untuk di kurikulum merdeka sekarang ini, guru juga membuat dan merumuskan tujuan pembelajaran dengan rumus menggunakan kompetensi, konten, dan variasi. Tiga hal itu yang menjadi pembuatan rumusan tujuan pembelajaran di kurikulum merdeka. Dan yang ketiga adalah yang harus dipersiapkan guru adalah menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, saudara sekalian, selanjutnya yang keempat, guru juga harus mempersiapkan asesmen diagnostik. Gitu. Jadi ada asesmen diagnostik. Artinya adalah asesmen diagnostik itu untuk mendiagnosa, ya, kemampuan siswa. Diagnosa dulu, baik kemampuan asesmen diagnostiknya tentang kognitifnya, maupun asesmen diagnostik untuk non kognitif yang berkaitan dengan psikologi siswa dan sebagainya. Yang kelima adalah yang harus disiapkan adalah menyusun modul ajar. Nah, ini tentunya untuk modul ajar ada bahasan tersendiri di dalam channel YouTube saya di video yang lain khusus membahas tentang modul ajar. Nah, yang berikutnya adalah menyusun bahan ajar. Nah, ini yang harus kita sebagai guru disiapkan di dalam menyongsong semester baru besok begitu ya, ajaran baru 2022-2023. Nah, cara membuatnya adalah dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh guru tersebut itu bisa di-download, ya, bisa di-download, diambil dari surat keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Staristek itu nomor 08/H/KR tahun 2022. Ya, sekali lagi silakan guru untuk mendownload surat keputusan dari Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek itu nomor 08/H/KR 2022. Di situ sudah banyak sekali contoh-contoh, ya, dokumen-dokumen yang bisa dijadikan acuan oleh guru, ya, dalam membuat perangkat ajar tentunya atau bahan ajar. Dan nanti
di situ bisa dipilih gitu. Ada 2000 lebih contoh yang bisa di ATM-kan oleh guru. Ya, diamati, ditiru dan dimodifikasi. Ya, kalau yang sudah bagus langsung dipakai. Kalau yang belum bagus silakan dimodifikasi. Itulah kemerdekaan bagi guru. Di situ bisa menggunakan perangkat-perangkat yang sudah ada di link yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, kaitan dengan melakukan analisis, saya buat contoh. Ya, contoh analisis capaian pembelajaran. Formatnya tidak baku. Silakan Bapak Ibu bisa membuat sendiri format sendiri, begitu. Dan ini tidak ada format baku untuk melakukan analisis capaian pembelajaran. Misalnya, Bapak Ibu membuat kolom, ada kolom capaian pembelajaran, kolom kompetensi, kolom konten, kolom dimensi profil pelajar Pancasila, kolom tujuan dan alokasi waktu. Jadi ada beberapa kolom yang silakan bisa dibuat. Nah, misalnya untuk yang kolom pertama nomor, diisi nomor, ya nomor 1, 2 dan seterusnya, tergantung CP-nya ada berapa. Yang berikutnya adalah kolom CP, diisikan CP, capaian pembelajarannya diisikan sesuai dengan fase masing-masing. Ya, itu bisa di-download sekali lagi, CP-nya ada di surat keputusan Kepala BSKA, ya, Kementerian Pendidikan dan Ristek nomor 8/H/KR 2022. Kemudian kompetensi, di situ kompetensi silahkan, kompetensi tetap mengarah kepada kompetensi yang 3, yaitu kepada sikap, pengetahuan dan keterampilan tetap. Ya, jadi kognitifnya seperti apa? Ya, nanti guru bisa menjabarkan di dalam analisis ini, ya, dari mulai kognitif C1, C2 sampai dengan C6 begitu. Dari mulai mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, yang mengevaluasi dan mencipta tentunya. Silakan. Kemudian dimensi pengetahuannya dari mulai pengetahuan yang faktual, konseptual, prosedural dan metakognitifnya. Silakan disitu diisikan. Kemudian jangan lupa keterampilannya, mengedepankan 4C, ya. Kreatif, ya, bernalar kritis, critical thinking, creativity, kolaborasi, ya. Itu dikedepankan di dalam kompetensi. Kemudian konten. Nah, konten ini adalah materi. Materi apa yang akan disampaikan? Tentunya sesuai dengan mengarah kepada CP yang ada di mata pelajarannya masing-masing. Ya, jadi konten ini itu adalah materi ajar. Materi apa yang akan dipelajari. Kemudian kolom berikutnya adalah ada dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan kemandirian. Itu mana dari 6 itu yang kira-kira relevan atau sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan? Tidak harus 6-6-nya, bisa 1, bisa 2, ataupun mungkin 3 yang diambil dari 6 dimensi tersebut. Kemudian elemennya juga sama. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Silakan tujuan pembelajaran itu diturunkan dari CP. Jadi tujuan pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu adalah sesuai dengan kompetensi dan konten pada CP-nya masing-masing, pada capaian pembelajaran masing-masing. Dan sekali lagi, pembuatan tujuan itu rumusnya adalah kompetensinya harus ada, konten materinya harus ada. Variasi itu bisa ada, bisa tidak sebenarnya. Tapi lebih bagus ada variasinya. Dan variasi lebih mengarah kepada 4C-nya yang dikedepankan. Kemudian waktunya silakan diisi, ya, dengan waktu yang dirumuskan, yang telah dirumuskan di dalam tujuan pembelajaran. Itu kaitan dengan analisis yang bisa dibuat, dan sekali lagi format ini tidak baku, ya, Bapak Ibu bisa membuat format sendiri dan membuat analisis sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing. Nah, kaitan dengan rumusan tujuan pembelajaran, sekali lagi, untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu harus ada kompetensinya apa, kemudian kontennya apa, dan variasinya bagaimana. Nah, untuk kompetensi itu bisa digunakan kata kerja operasional, diambil menggunakan KKO, kata kerja operasional. Kemudian kontennya, lihat, perhatikan tingkatan materinya, ya, materi dari mulai paling dasar sampai dengan materi paling rumit. Silakan guru yang tahu untuk bagaimana memetakan. Dan untuk variasi itu sertakan 4C-nya yang tadi. Nah, sebagai contoh misalnya di sini guru bisa menyajikan
solusi kaitan dengan menangani perubahan kondisi dalam permukaan bumi akibat faktor manusia, misalnya seperti itu. Ya, jadi bagaimana membuat solusi, ya, siswa membuat solusi untuk menangani perubahan kondisi dalam permukaan bumi. Nah, itu permukaan bumi disitulah kontennya, dan variasinya adalah akibat faktor manusia. Jadi itulah merumuskan tujuan. Sekali lagi harus ada kompetensi, konten, dan variasi. Tapi dari ketiga ini yang lebih pokok adalah di kompetensi harus ada, konten harus ada, jelas. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, susunan alur tujuan pembelajaran. Nah, ini alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi di sini dijelaskan bahwa alur tujuan pembelajaran ini guru harus bisa memetakan mana tujuan pembelajaran yang paling mendasar, paling gampang, paling di bawah, paling rendah, sampai kepada tujuan yang ingin dicapai kepada yang lebih tinggi, yang lebih sukar, yang lebih tingkatnya lebih naik begitu. Nah, itu silakan oleh guru dipetakan gitu. Nah, alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari dalam rangka mengukur capaian pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu bisa tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3, dan seterusnya sampai tercapailah capaian pembelajaran. Itu menyusun alur tujuan pembelajaran. Kemudian langkah-langkah menyusun alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, lakukan analisis CP pada fase tersebut. Tadi sudah dilakukan. Jadi melakukan analisis capaian pembelajaran. Nah, sekali lagi membuat analisis ini silakan Bapak Ibu sesuai dengan karakteristik materi masing-masing dibuatkan format analisis yang tidak baku, silakan kolomnya sesuai kebutuhan. Yang kedua, identifikasi kompetensi yang harus dikuasai dalam fase tersebut. Silakan diidentifikasi. Ya, hal mana kompetensi apa saja yang harus dikuasai dari fase tersebut. Kemudian rumuskan tujuan pembelajaran. Tadi sudah dijelaskan bahwa membuat rumusan tujuan pembelajaran itu harus ada kompetensi apa yang harus diperoleh dan materinya apa, ya, atau kontennya apa, dan variasinya bagaimana. Yang keempat, identifikasi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Jadi dari materi tersebut relevan dengan komponen mana dari profil pelajar Pancasila. Silakan diidentikan, kemudian dipilih mana yang relevan. Kemudian pembelajaran secara linear, ya, urutan kegiatannya. Sehingga dari satu fase tersebut itu bisa kelihatan tujuan pembelajaran ke-1, naik ke pembelajaran kedua, naik lagi ke tujuan pembelajaran ketiga, terus sampai kepada tercapainya capaian pembelajaran di akhir fase. Seperti itu. Nah, jadi disinilah terjadi tidak terjadi tumpang tindih, tapi terjadi terus mengalir begitu, tidak tumpang tindih. Jadi tidak diharapkan guru menyampaikan konsep B disampaikan padahal konsep A belum. Artinya adalah setelah selesai konsep A baru naik ke konsep B, naik lagi ke konsep C, dan seterusnya. Jadi ada bertahap sehingga nanti tidak ada yang tumpang tindih, sehingga siswa memahaminya secara alurnya jelas. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana mempersiapkan asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik sekali lagi itu ada diagnostik yang kognitif, berarti mengarah mengasesmen menilai kepada pengetahuan kognitif siswa. Gitu. Ya, itu bisa dengan bentuk soal-soal ataupun mungkin baik lisan maupun tulisan, ataupun asesmen yang non kognitif, artinya mengarah kepada psikologi siswa. Ya, bisa ditanya tentang keberadaan lingkungannya, keberadaan di rumahnya, keberadaan kesiapan belajarnya, dan sebagainya. Itu disiapkan dulu asesmen diagnostiknya. Kemudian yang kelima, kaitan dengan modul ajar. Nah, modul ajar ini ya ada beberapa komponen. Komponen modul ajar ini ada 3 bagian besar. Ada informasi umum, ada komponen inti, dan ada lampiran. Nah, dari kesemua ini diharapkan ini bisa ditambah, bisa berkurang sebenarnya. Tapi yang untuk komponen inti sebaiknya dipertahankan ada begitu. Untuk komponen inti. Untuk yang lainnya
itu bisa digunakan, bisa juga disederhanakan begitu. Nah, apa saja ya dari komponen umum? Itu ada identitas sekolah. Jadi nanti seperti biasa dalam modul ajar, karena modul ajar ini adalah pengganti daripada RPP. Ya, karena di kurikulum Merdeka tidak mengenal lagi RPP, tapi dikenalnya adalah modul ajar. Jadi ada identitas sekolah, ya. Sekolah apa, tingkat apa, kelas berapa jam dan sebagainya, di situ ada. Kemudian identitas kompetensi awal. Kompetensi awal itu apa yang harus dimiliki sejak awal, ya, sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian profil pelajar Pancasila, di situ juga dicantumkan. Ya, profil Pancasila dimensi yang mana yang mau dipakai yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian yang keempatnya adalah sarana dan prasarana. Ya, sarananya apa yang mau digunakan, prasarananya apa yang mau digunakan. Kemudian target peserta didik juga dijelaskan di situ. Target peserta didik maksudnya adalah peserta didik yang menjadi sasaran pembelajaran adalah yang bagaimana, ya. Peserta didik yang apakah ada dari peserta didik yang akan kita ajari itu yang memiliki kebutuhan khusus atau memang semuanya standar normal atau bagaimana? Atau bagaimana pembelajarannya, ya, seperti itu. Kemudian model pembelajaran yang digunakan itu seperti apa? Apakah daring atau luring atau menggunakan model pembelajaran yang mana? Nah, itu untuk informasi yang umum. Nah, di kaitan kompetensi yang inti, di situ ada tujuan pembelajaran. Jelas tujuan harus dibuat. Tadi sudah dijelaskan di awal, membuat tujuan pembelajaran itu menggunakan rumus kompetensi, konten, dan variasi, ya, untuk di kurikulum Merdeka ini. Silahkan dibuat tujuan pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disajikan. Kemudian yang keduanya adalah pemahaman bermakna. Nah, jadi nanti diharapkan siswa itu memiliki pemahaman yang bermakna. Ya, mempelajari ini tujuannya untuk apa gitu. Nah, itu ada dicantumkan dalam kompetensi inti. Berikutnya adalah pertanyaan pemantik. Nah, ini juga perlu ada. Jadi pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang disampaikan untuk memantik, ya, untuk merangsang, ya, siswa agar memiliki kesiapan dan mau serta serius dalam belajar, semangat dalam belajar. Berikanlah pertanyaan pemantik. Berikutnya adalah persiapan pembelajaran. Apa sih yang disiapkan dalam pembelajaran, ya, yang masuk ke dalam kompetensi inti ini. Kemudian berikutnya kegiatan pembelajaran. Seperti biasa kegiatan pembelajaran itu runutnya seperti itu. Ada pendahuluan, inti, dan penutup, begitu, seperti biasa, ya. Kemudian asesmen, penilaiannya seperti apa. Nah, untuk penilaian arahnya sama, yaitu mengarah pada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maka di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini, asesmen lebih mengarah kepada asesmen formatif. Artinya penilaiannya penilaian proses daripada penilaian sumatif, penilaian akhir. Ya, lebih mengarah kepada, lebih menekankan kepada penilaian proses. Berikutnya adalah pengayaan dan remedial. Ini juga sama, ya. Ini suatu hal yang inti di dalam modul ajar, adanya pengayaan dan remedial. Artinya yang mana yang diberikan pengayaan, yang mana yang diberikan remedial. Nah, di dalam kurikulum Merdeka tidak lagi mengenal adanya KKM. Oleh karena itu menentukan siapa yang diremedial, siapa yang diberikan pengayaan, itu guru menentukan siapa yang sudah mencapai tujuan pembelajaran, itulah yang diberikan pengayaan. Siapa yang belum mencapai tujuan pembelajaran, itulah yang diberikan remedial. Itu patokannya adalah ketercapaian kompetensi siswa dalam menyelesaikan tujuan pembelajaran. Tidak lagi kepada KKM. Lebih mengarah kepada kualitatif daripada kuantitatif. Yang terakhir adalah kompetensi intinya adalah refleksi peserta didik dan guru. Jadi di akhir pembelajaran harus ada refleksi antara guru dengan siswa, memahami materi yang akan disampaikan atau yang sudah disampaikan, sejauh mana pemahaman dan sebagainya. Itulah kompetensi inti yang ada dalam modul ajar. Dan sebagai lampirannya adalah pertama LKPD. LKPD seperti biasa dilampirkan, ya, atau LKS apapun namanya, mau LKPD mau LKS silakan. Yang jelas ada tolak ukur untuk menilai, mengevaluasi dari kegiatannya, ada disandingkan lembar kerja siswa agar siswa ada keterampilan untuk praktek pembelajaran. Berikutnya adalah bahan bacaan, ya, bahan bacaan guru, ya, atau untuk juga siswa. Nah, di situ materi ajarnya. Berikutnya adalah glosarium. Glosarium itu adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Jadi itulah materi-materi lampiran
yang ada di dalam modul ajar. Nah, sebenarnya untuk lebih rinci di sini ada bagian-bagiannya ya. Informasi umum itu ada identitas modul, kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila, sarana, kemudian target peserta didik dan metode pembelajaran. Yang intinya adalah tadi tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantik, kemudian kegiatan pembelajaran, kemudian asesmen, dan berikutnya adalah pengayaan dan remedial. Kemudian untuk lampirannya adalah ada LKPD, ada bahan bacaan untuk guru dan siswa, ada glosarium dan daftar pustaka. Ini yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa inilah komponen-komponen dari modul ajar yang harus dibuat oleh Bapak Ibu guru dalam menghadapi kurikulum merdeka. Nah, jadi yang keenam adalah mempersiapkan bahan ajar. Ya. Bahan ajar ini yang harus dibuat oleh guru adalah ada bahan ajar cetak, ada bahan ajar non cetak. Ya. Bahan ajar cetak itu diantaranya adalah lembar kerja peserta didik, itu yang dicetak. Kemudian lembar presentasi, diktat, ya kalau ada modul, ya buku, grafik, leaflet, majalah dan lain-lain. Itu adalah bahan ajar cetak. Nah, bahan ajar yang non cetak itu ada video, ada tip recorder, ada LMS ya, learning management system, ada internet ya, dan sebagainya. Jadi itulah bahan ajar yang harus disiapkan oleh kita selaku pengajar. Nah, kemudian apa yang harus disiapkan dalam pembelajaran paradigma baru? Nah, ini paradigma baru ya. Sebenarnya pembelajaran ini dari dulu harusnya sudah begini, begitu kan? Nah, pembelajaran paradigma baru pertama adalah memahami konsep pembelajaran paradigma baru. Jadi pahami dulu. Ya, kita harus paham dulu bagaimana konsep pembelajaran paradigma baru tersebut, begitu ya. Kemudian yang kedua, memahami penyesuaian pembelajaran dengan CP dan karakteristik peserta didik. Jadi pahami dulu pembelajaran dengan CP. Dari mana paham CP? Dari mendownload surat keputusan Kepala BSKA tadi, ya nomor 08/H/KR 2022 tadi, gitu ya. Kemudian memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi, ya. Kemudian implementasi diagram player. Jadi ini pahami dulu di awal, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu, bagaimana pembelajaran paradigma baru itu. Jadi diharapkan pembelajaran sekarang ini lebih berorientasi kepada peserta didik atau kepada siswa. Jadi dalam proses pembelajaran utamakan adalah siswa, yang kedua adalah siswa, yang ketiga adalah siswa. Jadi siswa menjadi betul-betul perhatian, menjadi orientasi dalam proses pembelajaran. Ya. Kemudian siswa di kelas itu kan majemuk, variasi, ya, dengan kemampuan yang berbeda. Tentunya masing-masing punya kompetensi yang berbeda. Disitulah kita sebagai guru bisa melakukan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana mengayomi seluruh kemampuan siswa yang aneka ragam itu, sehingga betul-betul kita bisa memfasilitasi mereka sesuai dengan kapasitas dan karakteristik masing-masing. Ya, siswa yang paham dan ahli dalam bidang matematika, mereka tidak harus dipaksakan bisa seni. Mereka yang bisa seni tidak harus dipaksakan bisa bahasa Indonesia dan bisa pelajaran IPA misalnya. Jadi dukung sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Yang keempat adalah memahami prinsip-prinsip pembelajaran paradigma baru. Nah, apa saja prinsip paradigma baru? Nanti kita akan saya jelaskan di dalam video yang lain khusus bagaimana prinsip pembelajaran paradigma baru. Kemudian memahami berbagai model pembelajaran atau metode pembelajaran yang bervariasi. Silakan gunakan. Jadi mau menggunakan PBL juga silakan, problem based learning, mau menggunakan inquiry learning juga silakan, mau menggunakan discovery learning juga silakan, mau menggunakan cooperative learning juga silakan. Silakan sesuaikan dengan karakteristik materi. Karena untuk PJBL berbasis project itu pasti karena digunakan seperempat waktu dari tahun itu digunakan untuk project tentunya. Dan yang terakhir adalah kita harus menerapkan pembelajaran paradigma baru tersebut yang berorientasi kepada siswa, menciptakan student well-being dalam kelas, dan guru sebagai fasilitator. Nah, berikutnya apa yang harus dipersiapkan di dalam asesmen? Ini yang terakhir, kajian terakhir kaitan dengan asesmen. Pertama, konsep asesmen dalam kurikulum merdeka itu seperti apa? Pahami dulu. Ya, konsep asesmennya seperti apa?
Tadi sudah dijelaskan bahwa asesmen itu ada 3 hal. Ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Ya, diagnostik baik itu kognitif maupun non kognitif. Kemudian yang formatif itu adalah proses, ya, bagaimana siswa aktivitasnya, pengetahuannya seperti apa, keterampilan seperti apa, itu dalam proses diberikan penilaian oleh guru. Sehingga yang besar orientasi penilaian guru adalah lebih mengarah kepada penilaian formatif, penilaian proses dibanding ke penilaian akhir. Sekarang tidak lagi menekankan kepada, dan tidak ada lagi istilahnya itu UTS, PAS, PAT. Sekarang lebih mengarah menentukan kepada bagaimana guru memfasilitasi pembelajaran melalui pembelajaran proses, dan disitulah penilaian utama terjadi. Berikutnya adalah menyusun asesmen, dibuatlah asesmennya, dan terakhir dilaksanakan asesmen tersebut. Nah, itu saja yang saya sampaikan yang berkaitan dengan bagaimana kesiapan guru dalam mempersiapkan di tahun ajaran baru sekarang ini, ya. Sehingga kalau saya simpulkan adalah, pertama, pahami dulu bagaimana pembelajaran yang paradigma baru, kemudian persiapkan perangkat ajar. Perangkat ajar di situ adalah ada bahan ajar, ada modul ajar, dan juga ada modul proyek yang akan disiapkan oleh guru, yang dibuat proyeknya 3 kali dalam setahun untuk tingkat sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Sedangkan untuk sekolah dasar, proyek hanya dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan nanti bertemu lagi di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.